Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Handayani, NPM 1617051134. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 pemrograman sistem. Yang pertama yaitu interupsi. Saya akan menjelaskan interupsi. Pengertian interupsi. Interupsi ini adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali ke pernyataan program sebelum terjadinya interupsi. Interupsi merupakan subrutin yang sudah tersedia dalam memori komputer. Program yang melayani suatu interupsi dinamakan interrupt handler. Sedangkan interrupt handling adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk menangani interrupt. Yang kedua adalah tujuan interupsi. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin interupsi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda sehingga dengan adanya fungsi interupsi, ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Sinyal interupsi dibagi beberapa macam kelas. Yang pertama adalah program. Yaitu program interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika overflow, pembagian nol, operasi ilegal. Yang kedua adalah timer. Ini adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga adalah I/O. Sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan menyelesaikan suatu operasi. Yang terakhir adalah hardware failure. Adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Penanganan interupsi. Ada beberapa tahapan dalam penanganan interupsi. Yang pertama, controller mengirimkan sinyal interupsi melalui interrupt request line. Yang kedua adalah sinyal dideteksi oleh prosesor. Yang ketiga, prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan state-nya atau informasi tentang proses yang sedang dikerjakan. Yang keempat adalah prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi dan mengakses tabel vektor interupsi untuk menentukan interrupt handler. Yang kelima adalah transfer kontrol ke interrupt handler. Yang keenam adalah setelah interupsi berhasil diatasi, prosesor akan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Interupsi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, internal HW interruption, yaitu ditimbulkan atau digenerasi oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu atau selama eksekusi program. Yang kedua, diatur oleh HW dan tidak mungkin diubah. Selanjutnya adalah jenis interupsi yang kedua, yaitu external HW interruption. Ini ditimbulkan atau digenerasi oleh perangkat keras, keyboard, printer, dan sebagainya. Yang kedua, biasa juga ditimbulkan atau digenerasi oleh koprosesor. Yang ketiga yaitu tidak dikirim langsung ke CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi untuk menghandle secara eksklusif interrupts ini. Jenis interupsi yang ketiga yaitu software interruption. Ini diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yang diharapkan dengan interupsi INT. Terdapat dua jenis. Yang pertama DOS interruption atau BOS interruption. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.